Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman basifai wujud syarato kidam pujaan umat siang jumalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad pangkatnya tinggi dunia akhirat serato selatan utara timur barat. Mulonyo jalo disyaratkan kanai kulari dinan bapalun mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramo-ramo ingkok mencongkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Kete indak basabuik namo gadang indak baimbokan gala sambah tasyirak ke tengah-tengah. Tak antak putiang kahulu di bawah kileran taji asa mulo kato dahulu tigo limbago nan tajali. Pertamu sambah menyambah kedua baso jubasi ketigo siriah jupinang. Sambah menyambah dalam adai tali tali undang-undang dan tersabuik di mulik manih dan terpakai di basuh bayak. Mulik manih talempong kato basuh bayak gulo di bibia dalam bungka nan piawai nan badamu adai ju sopan santun. Nyatu limbago nan tajali isinya adai ju pusako nan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabek minta ampun kami dahulu jaweklah salam dinan rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sulah benang projek yang berbahagia insyaAllah yang selalu dirahmati oleh Allah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana kita akan membahas tentang gerakan-gerakan politik yang pernah ada dan pernah terjadi di alam Minangkabau yang kita cintai ini. Tanpa berlama-lama dun sanak, kita akan membahasnya langsung di Balai Narandah. Dun sanak sulah benang projek, setiap pergerakan pembaharuan yang dipakaikan oleh kaum muda semenjak adanya gerakan Padri pada mulanya ingin membersihkan ajaran Islam dari dekadensi moral yang telah membusuk di tanah Minangkabau, yang mana mau tidak mau akan menjadi gerakan politik bila mana alat kekuasaan merasa terganggu akannya, lebih-lebih kepada pemerintahan yang korup yang punya kepentingan dengan ajaran lama yang sudah dekanden itu. Gerakan pembaruan yang dibawakan oleh Tuanku Simabur dengan tarekat Naksabandiyahnya sejak tahun 1850 diberi angin oleh pemerintahan Belanda karena tidak ditujukan kepada kekuasaannya, melainkan kepada suku bangsa Minangkabau yang sesungguhnya dapat memberikan keuntungan kepada pihak penguasa. Juga karena sifat dari ajaran tarekat tadi yang lebih mementingkan kepada kesucian rohani daripada kehidupan duniawi. Meskipun ada juga terjadi pergolakan antara tarekat Naksabandiyah dengan Satariyah, pada dasarnya konflik itu terjadi karena perbedaan dari keupacaraan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi ketika Syekh Ahmad Khatib melancarkan suatu serangan kepada sistem, baik kepada ajaran Naksabandiyah ataupun adat Minangkabau, dengan sendirinya sendi-sendi kekuasaan tadi mulai tergoncang dun sana. Oleh karena itulah ketika Haji Yahya baru saja memulai memberikan pengajaran dari gurunya, ia segera ditangkap dan dibuang oleh pemerintah. Namun serangan yang tajam dan bahkan kadang-kadang sampai menyakitkan harga diri itu telah membangkitkan sofinisme di kalangan masyarakat yang dibangkitkan oleh Datuk Sultan Maharaja yang digelari Bapak Wartawan Melayu dun sana. Dalam tulisannya dalam majalah Pelita Kecil yang terbit di Padang pada tahun 1894, kesadaran beliau sebagai cendekiawan Minangkabau pada saat itu membuat beliau anti dominasi asing di sana. Ia bahkan menyerang isu yang dilontarkan oleh koran Melayu Cina pada saat itu sehubungan dengan kemenangan Jepang atas Rusia, yakni isu Asia untuk orang Asia. Bahkan kesadarannya akan kemuliaan adat suku bangsanya yang menganut sistem demokrasi menghasilkan tulisan-tulisan yang menyerang bupati feodalisme pada saat itu dun sana.
Namun bukan tidak pula menyadari akan kekuasaan Hindia Belanda, dan ia pun menyokongnya selama pemerintah masih memuliakan adat Minangkabau dun sana. Rupanya 3 serangkai haji yang lama bermukim dan belajar kepada Syekh Ahmad Khatib di Mekah cukup memahami Minangkabau dikala mereka sampai di kampung halamannya masing-masing. Tidak lama setelah Haji Yahya dibuang ke Ambon dun sana. Mereka menyerang Minangkabau bukan lantaran ingin membersihkan Islam dari syirik dan bid'ah yang kala itu berkembang pesat di masyarakat Minangkabau. Bukanlah semata-mata ulama yang hanya mementingkan hukum dan ajaran Islam saja. Mereka adalah cendekiawan-cendekiawan Islam yang mendapatkan aspirasi, pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh Muhammad Abdul, pemikir Islam modern yang menetap di Mesir dan sana. Aspirasi mereka pada saat itu tumbuh subur karena keadaan sosial dan politik yang menguntungkan, baik di Minangkabau sendiri maupun di Jawa, terutama akibat kemenangan Jepang melawan Rusia serta kebangkitan Turki muda di Asia Barat. Pada mulanya cuman berkelompok tanpa adanya organisasi yang bangkit karena serangan-serangan dari Syekh Ahmad Khatib tadi yang dari Mekah dan kemunculan murid beliau yakninya Haji Yahya. Setidaknya di sana ada 3 kelompok yang paling bertentangan keras, baik melalui khotbah dan polemik dalam majalah. Haji Abdullah Ahmad mendirikan sarekat usaha pada tahun 1915 yang mana bertujuan untuk mencari dana agar dapat mendirikan sekolah adabiah. Kehadiran dari organisasi itu diduga ada hubungannya dengan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 di Jogja di sana, yang mana mendorong kelompok-kelompok lainnya untuk mendirikan organisasinya juga. Datuk Sultan Maharaja mendirikan Sarekat Adat Alam Minangkabau yang disingkat dengan SAAM atau SAM dun sana. Sedangkan Khatib Ali yang beraliran Tarekat Naksabandiyah mendirikan Sarekat Islam pada tahun 1916. Di Padang Panjang didirikan Sekolah Tawalib dan Diniyah sebagai wadah penyebaran ajaran kepada kaum muda. Dalam menghadapi gerakan kaum muda, SAM dan SI melakukan kerjasama yang cukup erat. Akan tetapi gerakan kaum muda lebih berhasil karena mampu menampung aspirasi pembaruan. Semenjak itu muncullah organisasi-organisasi seperti Sumatera Tawalib, Persatuan Guru Agama, Persatuan Ulama Sumatera. Dalam pada itu pula di sana muncul juga gerakan komunisme di kalangan kaum muda karena kehadiran dari Tan Malaka dari SI Merah dun sana. Dan setelah pergerakannya, Haji Datuk Batuah dibuang oleh pemerintah pada tahun 1923. Setelah terjadinya pemberontakan oleh rakyat Selungkang pada tahun 1926 sampai 1927. Tampaknya setelah itu semua aktivitas politik mulai terhenti di Sumatera Barat dan sana. Kaum muda yang kala itu berapi-api semangatnya lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama. Namun ketika Haji Abdul Karim Amrullah yang telah dikucilkan oleh teman-temannya aktif membawa Muhammadiyah ke Minangkabau, kaum muda yang tergolong ke dalam Sumatera Tawalib terdorong untuk bangkit kembali di sana. Mereka tidak mau masuk ke Sarekat Islam yang sudah menjadi partai politik. Mereka lalu mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia yang disingkat dengan PERMI pada tahun 1932. Yang mana agitasi politiknya dapat mengimbangi Soekarno pada kala itu dan PNI yang ada di Jawa dan sana. Akhirnya pimpinan PERMI, Mokhtar Lutfi, Ilyas Yakub, Jalaluddin Taib, dan Syah Bilal Rashid ditangkapi dan dibuang bersamaan dengan Soekarno, Hatta, dan Syahrir pada saat itu dan sana.
Kehadiran dari Muhammadiyah dan Permi tadi membangkitkan juga semangat dari kaum muda. Kehadiran dari Muhammadiyah dan Permi tadi juga membangkitkan semangat dari kaum tua dan sana dalam tarekat Naqsabandiyah untuk memperkukuh dirinya, mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan Parti. Dan kaum adat pun tidak mau ketinggalan, mereka juga mendirikan satu organisasi baru dengan nama Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang disingkat dengan MTKAAM Dunsana. Selain yang memasuki PNI, gerakan politik para cendekiawan yang sempat bersekolah di Belanda itu tidak cukup berarti Dunsana, karena pada umumnya mereka lebih senang bergerak di bidang pendidikan, seperti M. Syafi'i dengan INS di kayu tanamnya pada tahun 1926. Ada pula yang bergerak di bidang ekonomi seperti Tahir Merah Sultan dengan Persatuan Dagang Indonesia atau yang disingkat dengan Persdi di Padang, dan Anwar Sultan Saidi yang mendirikan Bank Nasional pada tahun 1930 dan sana. Nah, itulah tadi gerakan-gerakan politik yang ada di tanah Minangkabau yang patut kita ketahui sebagai generasi muda Minangkabau dan sana. Akhir kata, ibarat bidua kaciak nan alun sudah, pakakeh nan alun langkok bana, jikok balaya ke tapi-tapi, kok ke tengah takuik di golombang, kok ke tapi takuik di buayu. Tak mungkin si buto kama mimbiang, si lumpuh kama nari, si bisu kama nyanyi. Mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan yang kita beri, menambah semangat kawan-kawan untuk memperdalam lagi ilmu adat alam Minangkabau menurut falsafah alam Minangkabau itu sendiri dan sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.